Yo, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali lagi ya di bedah buku dari Kasen. Oke, kali ini saya Alif. Saya Eka. Saya Intan. Oke, kami akan bahas buku yang berjudul Berpikirkan Berjiwa Besar bab 10, yaitu dapatkan kebiasaan bertindak. Wah, apa ini kok tindak-tindak ini? Tindak. Nah, betul, kalau bahasa Jawa itu tindak itu walking ya, pergi. Nah, sekarang kebiasaan bertindak itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Jadi kalau dari saya ya, namanya kebiasaan berarti kan sesuatu yang ini nggak perlu dipikir. Ketika menghadapi sesuatu langsung refleks. Nah, betul. Mungkin ada opini dari Mas Eka? Cepet banget, Pak. Nah, cepet kan langsung bertindak Mas Eka ini. Kebiasaan bertindak, kalau menurut saya kebiasaannya kan berarti sesuatu yang berulang-ulang kan, Pak. Ketika kita punya rencana atau kita punya planning itu langsung auto sih, Pak. Langsung kita auto dilakukan gitu. Jadi kebiasaan karena itu sudah menjadi kebiasaan. Awalnya iya sih itu, Pak. Intinya itu. Jadi kebiasaan bertindak itu sesuatu yang ketika kita punya rencana, kita rencanakan atau planning lah, Pak ya. Itu langsung dilakukan, nggak ditunda lagi. Karena ya itu lahirnya dari kebiasaan tadi. Iya. Jadi nggak perlu ini ya persiapan. Wah, kita harus nanti aku gini, langsung jalan keluar gitu aja ya. Betul. Nah, oke. Dari Mas Eka, kebiasaan bertindak. Nah, yang diulang-ulang karena didapat dari hasil yang perulangan. Iya. Oke, kalau ini Mbak Intan. Dari saya sama sih Pak. Iya. Iya, kebiasaan kan emang itu Pak. Kebiasaan yang berulang-ulang yang udah ini sih Pak, maksudnya iya benar tadi kalau dilakuin tanpa berpikir udah langsung ini. Sudah langsung auto ya. Contohnya kita apa ya? Bernafas itu ya. Bernafas. Nah, kita nggak mikir ya. Udah langsung jalan aja. Kalau nggak kita hentikan ya. Oke, kalau dari saya kebiasaan bertindak di buku ini ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mas Eka sama Mbak Intan. Kebiasaan bertindak jadi auto ya. Nah, kalau saya tangkap ya, yang di buku ini bab 10 ini kebiasaan bertindak jadi itu melakukan action. Nah, jadi ketika kita menghadapi suatu di depan kita, entah itu kejadian menyenangkan ataupun yang menyedihkan, kita ada apa ya namanya? Action, ada tindakan, ada reaksi terhadap suatu aksi tersebut. Contohnya ketika teman kita jatuh, nah kita pasti kan foto gitu ya. Sekarang kan gitu ya. Iya. Oh, ada Nah, yang juga ya. Iya, ya kira di IG banyak gitu. Lagi motor weng, gubrak, Lagi berantem. dia. Iya, Nah, betul. live, Pak. Ya guys, teman gue nih jatuh nih. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi terhadap suatu kejadian. Jadi itu tindakan itu. Nah itu tergantung orangnya juga ya. Jadi ada yang mengedepankan empati, ada juga yang mencari sensasi. Wah ini hati-hati nih. Tapi banyak followernya jadinya. Iya, Banyak viewernya. Nah, terus kemudian itu yang menyenangkan ya. Kalau yang menyedihkan mungkin ya itu ketika kita dapat sesuatu yang kurang menyenangkan, nah, bagaimana kita? Jadi ada yang kita jadi biasanya kalau dapat sesuatu musibah yang sifatnya nggak menyenangkan pasti mengubah mood. Oke. Sedih. Oke, baper. Wah, langsung bukan HP update satu. Iya. Kasihan deh gue. Kasihan deh gue, iya. Kurang popo sama dulu. Nah, seperti itu. Jadi banyak tindakan. Nah, cuma yang bertindak di sini setelah itu baper boleh lah, tapi nggak usah lama-lama. Jangan sibuk baper, tapi segera sibuk mencari solusinya. Nah, betul ya. Jadi dengan solusi nanti kita bisa keluar dari kondisi yang nggak mengenakan itu. Kemudian ada kaitannya juga dengan ini kebiasaan bertindak. Mungkin tindakan apa yang bisa Mas Eka sarankan nih? Tindakan apa? Nah betul ya. Misal Mas Eka menjadi agen perubahan. Wah saya ketika berada di lingkungan kok sepi ya. Nah misal Mas Eka kan pintar ini ice breaking nih, mencarikan suasana ini. Nah itu misal kira-kira apa Mas Eka? Oh misal dari ya. Iya. Kalau saya mungkin gini Pak ya. Untuk melakukan sebuah tindakan itu kebanyakan kan orang itu ketika dia sudah punya plan atau goals apa ya, tujuan atau ya tujuan yang mau dicapainya itu biasanya dia menunggu rencananya itu sempurna dulu Pak.
rencananya Oh, itu iya, sempurna iya. dulu, ya kan? Ya. Dan kalau di sini menurut saya untuk melakukan sesuatu itu kita nggak perlu menunggu rencana yang terlalu sempurna karena itu nggak bakalan ada rencana yang sempurna itu. Tapi ya kita lakukan aja, nanti perlahan-lahan akan jadi sempurna, ya kan? Ya di situ sih. Kalau emang sudah ada rencana, ya udah rencana di planningkan aja secukupnya, ya kan? Secukupnya aja, lakukan dulu. Nah nanti di situ bakalan dapat evaluasinya, baru di evaluasi lagi di tindakan kita tadi gitu. Jadi nggak usah terlalu lama menunggu rencana yang sempurna dalam melakukan sebuah tindakan. Oke, luar biasa sekali. Belum dari kamu. Kamu ini sampai ini bereaksi dia. Iya. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan Mas Eka. Jadi kalau kita menunggu sempurna ya tidak akan datang. Betul. Yang paling bagus adalah segera action. Iya. Nah, jadi segera action. Kalau kita sudah mencoba, artinya kan sudah 50% berhasil ya. Iya. Nah, kita nggak tahu 50%-nya Iya. tinggal meneruskan aja. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, sudah pasti 100% Gagal. Gitu ya? Gitu ya. Nah, oke. Tadi mengenai sempurna ya. Nah, sempurna berarti kita membuat suatu plan. Nah, ini menarik ini mengenai suatu plan atau rencana ini. Menurut Mbak Intan gimana? Rencana yang baik itu yang gimana? Rencana yang baik, Pak. Betul ya? Rencana yang baik, ya yang akan ditindaki sih. Maksudnya nggak rencana aja, yang tidak rencana aja, tapi Oke, harus berarti sana aja. langsung Nah, ini sih karena sih lihat ya. harus langsung dilakuin, baru rencananya itu baik. Kalau Oh, gitu cuma ya? dalam omongan aja nggak baik sih. Nah, gitu. Dalam suatu rencana itu gimana menurut Mbak Intan? Apakah kita perlu mengajak orang lain atau hanya saya aja? Tergantung sih Pak, maksudnya tergantung rencananya dulu. Kalau misalnya masih untuk dirinya sendiri ya dirinya sendiri dulu, tapi kalau untuk bantuan orang lain supaya termotivasi untuk rencana itu ya diajak aja. Oh gitu aja ya. Oke. Berarti ada ini ya, target pribadi, ada target tim. Nah, ini bersama. tim bersama menarik ini. Kan kita kan kalau bersama tim tentu saja tanggung jawabnya lebih besar ya. Iya. Oke, kita berani ngajak, berani tanggung jawab dong. Iya benar. Apalagi kemarin, ayo bubur datang kok sepi ya, mana yang pagiannya udah ditagih. Oke, nah seperti itu. Jadi ketika kita bertanggung jawab, nah di situ berarti kita sudah melakukan suatu tindakan yang tadi dijelaskan di buku ini. Kondisi sempurna nggak akan ada. Yang sempurna itu kalau segera dilaksanakan. Nah, ketika misalnya mengajak orang, ada kendala nggak biasanya? Misal nih Mas Eka, dalam tim, saya pernah nih ketika satu acara, misal nih nanti bentar lagi 17-an ini, ayo teman-teman kita ngadakan lomba ini, hadiahnya ini. Pas hari H cuma satu kali aja saya gitu, hari H klik sepi mana ya teman-teman gue. Kita balapan lari ya. Nah itu gimana? Ada ide Mas Eka mengajak seorang ini gimana agar juga bertindak terhadap ajaran kita? Kalau dalam sebuah tim itu kan kita pasti sering terjadi itu di luar ekspektasi kita kan Pak. Waduh ini. Ya kan, di luar ekspektasi kita. Iya. Ternyata realita itu bukan, misalnya kita sudah punya rencana ini ya kan. Menurut kita itu sudah wow, ini pasti heboh nih acaranya ya kan. Ternyata pas kita ajak tim kerjasama, ada ya dari beberapa tim itu ada yang mungkin kerjasama yang kurang ya kan Pak. Mungkin dia acuh tak acuh, ya itu mungkin kembali dari pribadi orang Pak ya, pribadi orang sama ya kebiasaan orangnya sih. Apakah dia terbiasa sibuk atau dia terbiasa mager, ya kan Pak? Ya kan? Biasa mager ya. Cuman untuk mengatasi itu mungkin kita harus mengawali dengan inisiatif kita terlebih dahulu, ya kan? Mungkin dia lagi duduk, ya kan? Ini kok nggak bakalan jalan kalau nggak ada yang mulai, gitu. Ya udah kita kasih contoh dulu aja. Kita ibaratnya Indonesia kan suka ngasih sindiran Pak ya. Suka nyindir-nyindir, nggak langsung belak-belakan ya kan. Mungkin kita dulu rapiin ya kan, terus nanti barangnya ditumpukin dulu di sini, rapiin satu-satu ya kan. Nanti nggak lama senggol, tolong dong, bantu bersihin ya kan. Akhirnya bersama ya mungkin muncul rasa nggak enak Pak dari orang itu ketika melihat kita melakukan sesuatu. Kan tim ya, pasti dia ada merasa perasaan nggak enak itu. Ya otomatis dia akan tergerak untuk membantu. Oh gitu. Oke. Jadi kita memancing empatinya dia ya.
Iya. Ya misal tadi Mas Eka kan tadi apa ya, kayak kerja bakti ya. Iya. JPS ya, oke JPS Mas Eka bersih-bersih, oke. Good bro, sebelah sana kan masih kotor bro. Teman gue nih rajin nih. Ada yang gitu. Iya. Ya jadi dalam suatu apa namanya ya tim kita menyindir, betul. Menyindir itu salah satu menimbulkan action. Iya. Nah jadi kalau kita nggak menyindir zaman sekarang ya nggak ada lah. Kalau ayo dong gini nggak ada. Kemudian satu lagi nih kalau dikasih, nah bukan reward ya, iya betul lah, reward lah. Gorengan. Nah betul itu. Ayo kita makan gorengan tapi kita 5S dulu ya. Nah seperti itu kan bergerak ya. Iya. Betul. Minimal ada mendapat sesuatu, dia ada keinginan bergerak. Nah kalau ini tadi apa ya tadi dalam tim, kemudian menggerakkan tim. Nah ketika menerima rejekan itu gimana? Mungkin mainan bisa ini. Kita udah berusaha, wah kasih, ayo dong diajak, disindir nggak bisa, dikasih. Nanti kalau kita melakukan ini dapat ini loh, kita makan bebek. Nah, ternyata masih nggak bergerak juga nih, nggak mau bertindak. Ini gimana nih? Dapat penolakan maksudnya. Nah betul ya, rejection atau penolakan. Nah gimana nih? Kalau kayak gitu kayaknya lebih melakukan pendekatan secara pribadi sih kayaknya Pak. Oh, Maksudnya gitu ya? pasti kayaknya itu udah masalah pribadi sih, maksudnya kenapa nggak mau gabung kayak gitu sih. Oh gitu, jadi orangnya ini. Orangnya sih Pak. Iya itu diajak berdua lupa dua. Sini ada masalah. Oh gitu. Kamu gimana? Iya. Ya, jadi banyak sebenarnya ya pendekatan tadi Mas Eka. Apa tadi? Ajakan, kemudian sindiran. Inisiatif. Nah itu inisiatif itu dari si apa ya penggeraknya, apa namanya? Dari kitanya ya kan. Agen perubahannya, betul ya. Kemudian sampai tadi ini ya pendekatan personal. Betul. Nah kalau personal ini harusnya lebih mengenai ini karena mungkin ada orang kan yang apa namanya tertutup Introvert. introvert. Oh ya introvert. Tahu banget Mbak Intan Iya, ya sudah. mantap. Nanti di sesi berikutnya kita nih ya, yang introvert sama apa namanya extrovert ya. Nah nanti Mbak Intan nanti membawakan itu lebih detail nih. Oke. Kemudian tadi apa yang tadi kita bahas? Inisiatif, kemudian yang bertindak tadi, kemudian mengajak, kemudian apa tadi? Sindiran atau mempengaruhi. Iya. Nah, mempengaruhi secara tidak langsung. Nah betul, kalau mempengaruhi langsung mungkin kita bisa gunakan power ya. Pertama, kalau kita sebagai leader harusnya lebih mudah ya. Iya. Yang kedua, kita gunakan SOP. Misal saya ditunjuk pimpinan saya, nah teman-teman, saya sebagai penanggung jawab atau panitia di kegiatan ini, nah sesuai SOP ini peraturan perusahaan ini, nah kan enak kita. Mungkin barangkali kalau pasti paling ini ribet aja, enak mager gini nggak? Enak mager. Iya, nah mungkin dengan adanya itu saya buat untuk mengajak perubahan. Memang ada perubahan yang frontal, ada juga yang perlahan. Kalau perlahan disebut apa? Kasen. Lahan-lahan. Kasen ya? Kasen. Oh Kaizen. Kaizen. Betul. Ya Kaizen. Saya kira Kaizen. Jadi udah tahu ya teman-teman ya? Tahu ya. Iya. Perubahan yang Apa dilakukan ya? mulai dari yang kecil kan Pak ya. Iya. Ya kan. Tapi dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Kaizen. Oh iya Kaizen. Oke, terima kasih. Ya, jadi bertindak atau action itu dimulai dengan Kaizen juga bisa. Itu perlahan-lahan memang. Jadi boleh dibilang itu kalau zamannya apa? Suka. Istilahnya istilahnya dinosaurus itu apa? Evolusi. Oh, Perlahan-lahan. Manusia dulu emang dari monyet kan? Enggak. Iya, ada pendapat itu Pak. Iya, sama Darwin, teori Darwin. Nah, Iya, kemudian atau gampanglah ini aja. T-Rex, kemudian berevolusi jadi ayam, ya kan? Jangan manusia Pak. Kan apa namanya? Jadi reptil itu kan, yang velociraptor, kemudian tumbuh sayap di sini akhirnya jadi reptil, reptil lah, unggas, burung. Jadi kan perlu waktu ratusan juta tahun itu. Iya. Nah kalau Kaizen juga gitu. Kalau kita nggak mengawali, ya nggak ada perubahan, walaupun perlahan. Jadi ada baiknya perubahannya itu dimulai dari hal kecil dulu, betul. Kalau secara frontal biasanya apa ya? Kaget. Bahkan cenderung kita lelah sendiri. Lelah sendiri, betul ya. Jadi seolah-olah merasa jadi namanya playing victim. Wah apa itu? Playing victim. Apa itu playing victim? Jadi kayak merasa jadi korban keadaan. Aduh kondisinya kok nggak enak sih.
Padahal kalau sudah dilakukan dan jadi yang tadi Mas Eka di awal tadi kebiasaan diulang-ulang terus akhirnya nggak kerasa. Jadi sudah jadi apa ya? Jadi karakter sih. Karakter, nah itu dia. Karakter, jadi bukan sekedar takdir ya, udah karakter kita. Jadi kalau kita membiasakan yang baik, otomatis kita nak jadi karakter yang baik seperti Mas Eka dan Pak Intan. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian tadi apa yang dibahas lagi? Sampai lupa saya kelewatan tadi. Yang mana itu Pak? Tadi setelah karakter, kemudian Kaizen, betul. Kaizen ya, Kaizen kan perlahan-lahan. Ada juga yang kita sebut, nah zaman Pak Karno tadi itu namanya revolusi. Nah, kan frontal itu. Waktu itu zaman ceritain nenek saya. Berarti sudah buyut kalian ya. Kan perjuangan itu kan ini kan perlu berdarah-darah kan, revolusi itu. Jadi suatu perjuangan yang dipaksakan. Kalau di Indonesia kan zamannya Bung Karno dulu Pak, revolusi itu. Kalau di Jepang tuh istilahnya restorasi apa? Meiji. Ya. Enggak tahu saya itu Pak. Nggak tahu ya. Samurai Kenshin dulu. Samurai dulu lah. Oh, zamannya samurai. Iya betul, ke Iya. zaman industri itu kan. Nah, Iya. Jadi frontal sekali, ada penolakan dari yang lama ke sama yang baru masuk ini. Nah, penolakan itu frontal memang. Tapi perubahannya cepat terasa. Dan semua dipaksa, akhirnya ya tentu saja biasanya itu lebih ke arah yang lebih baik biasanya. Tapi memang frontal. Emang untuk mengubah kebiasaan kan awalnya terpaksa, terbiasa. Terpaksa, biasa, baru terbiasa. Terbiasa, betul Mas Eka. Nah, jadi makanya kalau kita sering apa ya? Diawali dengan sederhana, kita kan suka main sosmed ini. Iya. Nah, itu kalau kita biasanya lihat TikTok ya. Nah, sekarang TikTok kan nggak jarang juga ada berisi motivasi atau quote-quote ya. Iya Pak. Betul. Ya, walaupun sambil joget-joget itu, tapi kan diselipi kadang ada konten yang positif. Nah, tinggal ini pertama kalau dari saya sih tinggal share ulang aja, repost lagi, di-share ke teman-teman, otomatis hal yang positif kan apa yang kita Tanam. tanam, apa yang kita panen ya. Tapi kan Apa yang jadi kita tabur. betul. Oh iya, apa yang kita tabur. Iya. Astagfirullah, tanam. Tanam. Jadi kita pertama kan dengerin, baca, nah dari situ masuk dulu kita share ke orang lain. Nah, hal positif kan nanti jadi masuk ke pikiran kita nanti secara nggak sadar kita sudah ini apa ya, tertanam hal positif dari dalam diri. Nah, terutama mengenai ini, oh ya inisiatif ini. Ketika kita lagi nggak mood, nanti kan ada ya kata-kata nggak mood ya. Iya betul Nah, Pak. itu gimana? Mungkin ada tips? Bagaimana apa ya Pak? Bagaimana cara mengatasi ketika kita nggak mood? Iya betul. Bagaimana kalau cara mengatasi kita nggak mood itu mungkin pasti susah Pak ya, tapi bisa Susah ya? dirubah secara perlahan. Misalnya orang kan kalau terlalu stres atau terlalu bad mood ya kan Pak, itu biasanya dia akan melakukan sesuatu yang bisa mencarikan mood dia itu. Misalnya terlalu lama stres pekerjaan Pak ya, mungkin dia bisa keluar sebentar. Mungkin ada orang yang suka ngerokok, dia ngerokok sebentar ya kan Pak. Terus Oh, kalau gitu. misalnya orang nggak ngerokok, mungkin dia nyari suasana ngeliat yang hijau-hijau dulu ya kan. Iya. Atau bisa jadi dia selingan ya, untuk mengubah moodnya itu dia mencoba melihat video-video yang lucu ya kan Pak, menghibur dirinya sampai moodnya kembali gitu. Atau bisa juga ketika dia nggak mood itu mengingat lagi sih Pak, mengingat kembali impian ya, impiannya ya, Ingat lagi mimpinya tujuannya apa sih? ya, tujuannya apa, itu kan bisa mengembalikan mood Motivasi kita lagi kembali, Pak. Oh iya, luar biasa sekali Mas Eka. Terharu nih. Ikan Oji ini. Ya, mengenai mood memang apa ya? Itu bisa membuat kita down kalau lagi turun. Tapi kalau lagi moodnya naik, wah ini hasil luar biasa. Jadi memang sih walaupun kita kadang betul dikatakan Mas Eka tadi, kita aduh lagi nggak boleh lihat IG terus. 5 menit lagi mau ngerjakan lihat IG lagi tadi apa ya? Pasal tadi ya. Nah, cuma emang ini kita kembali ke why tadi ya, target kita, impian kita apa? Why kita melakukan pekerjaan ini, kemudian boosternya apa? Tadi mood boosternya, mungkin lelah itu wajar ya. Jadi ketika kita ngerjakan sesuatu, kemudian wah lama-lama kan
jenuh ya, permasalahan datang terus. Oke, alihkan sebentar. banyak. Betul. Iya betul. Cicilan banyak nih. Ya keluar sebentar, ambil minum, ngopi-ngopi. Ya, jangan lama-lama sih, jangan ke kafe. Sampai ke kafe, ya benar. Nah betul, minum sebentar. Jadi dengan bergerak kita sudah menggerakkan apa ya? Aliran darah lancar, otak juga ini lihat sesuatu yang beda. Oh, iya. Ya kalau saya di teknik sih menghadapi printer, ngelulu motherboard terus Iya Pak. nah, mengalihkan dulu. Datang ke ruang makan, ada gorengan. Nah itu. Oke, ada yang ini mungkin ide-ide apa lagi nih untuk agar kita biasa bertindak. Kalau dari saya juga itu, jadi biasakan, jadi nggak diem. Jadi ketika menghadapi sesuatu segera bereaksi. Bisa tadi Mas Eka. Jadi berasal dari inisiatif kita ya. Bisa empati, bisa juga ini apa namanya melalui plan. Sebenarnya bisa sih. Kalau kita kecil kan dididik nih sama orang tua. Iya. Kalau apa namanya ketemu saudara-saudara lebih tua saling, nah betul. Cium kakinya. Mantap nih. Kemudian kalau lebaran saling sambil angpau. Kemudian kalau sama guru juga gitu kan. Nah kita dididik seperti itu. Akhirnya jadi kebiasaan ya. Betul Pak. Betul. Terutama ini. Kemudian menjadi dewasa kita sering sepedaan, naik motor. Kalau lampu sudah kuning, gas ya. Gas ya. Ya dulu kebiasaannya awal-awal naik sepeda motor begitu lampu kuning berhenti, merah berhenti. Kalau sekarang ya betul berhenti lah. Iya. Ini ada atlet soalnya. Kemudian tadi inisiatif, kesadaran bertindak. Nah, ke satu lagi kalau menghadapi suatu tantangan, ya ini jangan keder dulu. Mungkin kita semakin dewasa ini semakin main logika ya. Kalau zaman kecil kan, wah pengen jadi tentara, jadi pilot, jadi dokter, bukannya ada. Begitu besar, iya cicilannya banyak. Mau beli ini lagi. Di luar ekspektasi Pak. Iya betul. Nah, cuma kita itu mood boosternya nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Jadi misal, wah aku pengen motor Ninja nih, gimana ya? Gajinya berapa sih di sini? Bukan maksudnya bukan gitu ya. Iya. Tapi bisa nyicil ternyata motor second, setidaknya tetap Ninja. Iya. Nah second kan tetap Ninja betul kan? Atau beli motor, tempel stikernya Ninja dulu, atau beli helmnya dulu. Kan mendekati ini. Iya. Jadi ya sudah 50% berhasil kan? Betul. Iya. 50% berarti. Print gambarnya dulu. Iya, aja, Pak. betul. Udah 50 tinggal Ninja beneran. Ya itu dari saya. Oke teman-teman, jangan lupa ya di like dan subscribe. Nah terima kasih. Saya dari Alif. Saya dari Intan. Saya dari Eka. Oke, demikian tadi kita ya sedikit mengulas mengenai bab 10 dari buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar tentang kebiasaan bertindak. Oke, kita tanamkan ya dalam diri kita kebiasaan yang baik-baik saja. Oke, agar kehidupan kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain bedah buku. Yo, semangat pagi. Pagi luar biasa.